Komisi 1 dari Dewan Perwakilan Rakyat memberi lampu hijau atas hibah sebanyak 1 unit kapal patroli combat corvette Pohang Class dari Korea Selatan kepada TNI Angkatan Laut. Kapal yang merupakan ex-Bucheon 773 sendiri merupakan kapal korvet batch keempat dari kelas Pohang dan mulai diresmikan untuk bertugas pada 4 Mei 1989, yang berarti umur kapal pada Juni 2024 ini sudah 35 tahun. Kabar ini cukup mengejutkan netizen militer Indonesia mengingat Korea Selatan pernah menawarkan hibah Pohang Class sebanyak 3 buah pada tahun 2022 sebagai bentuk keberlanjutan kerjasama kapal selam Changbogo Batch 2. Penawaran 3 buah korvet Pohang Class pun sempat mendapatkan penolakan dari pihak Indonesia. Akan tetapi pada November 2023, diberitakan Indonesia berubah pikiran dan bersedia mengakuisisi korvet dari Korea Selatan ini. Hingga pada puncaknya, pada rapat Komisi 1 dengan Kementerian Pertahanan, anggota Dewan menyetujui Indonesia untuk menerima hibah 1 buah korvet Pohang Class dengan biaya perbaikan sebesar $35 juta atau sekitar 560 miliar rupiah. Bukan kita tidak berbahagia dengan kabar bertambahnya arsenal Angkatan Laut. Akan tetapi, Indonesia pernah punya pengalaman buruk dengan alutsista laut dari Korea Selatan. Kapal selam Mutan buatan Korea yaitu Changbogo Class yang merupakan hasil modifikasi ilegal dari tipe 209 Jerman mengalami banyak kendala operasional. Indonesia sebagai pasar ekspor perdana atau kelinci percobaan DSME pun berulang kali menyatakan ketidakpuasannya tentang kinerja kapal selam tersebut. Untungnya, pada periode 2019 hingga 2024, Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto tidak bersedia melanjutkan pengadaan Changbogo Batch 2 dan digantikan oleh kapal selam Scorpion dari Prancis meskipun harganya lebih mahal. Hal ini setali 3 uang dengan mayoritas formuler atau netizen militer Indonesia yang berharap Batch 2 kapal selam ini tidak dilanjutkan karena kapalnya sendiri mempunyai banyak masalah. Akan tetapi tekanan dari luar masih ada, baik dari pihak Korea Selatan sendiri maupun dari politisi-politisi yang kontra dengan kebijakan Kementerian Pertahanan. Ada saja pihak yang selalu menyerukan kelanjutan kapal selam ini tanpa tahu permasalahan yang dihadapi oleh operator di lapangan. Meski sudah dihibahkan ke Indonesia, kapal Bucheon tersebut kini masih berada di dry dock Korea Selatan untuk perbaikan mesin dan struktur kapal. Menurut Wamenhan M. Herindra, kapal tersebut akan dilakukan perbaikan serta pemasangan sistem senjata terlebih dahulu, kemudian akan dikirimkan ke Indonesia. Hanya saja dibutuhkan biaya sebesar $35 juta atau sekitar 569 miliar untuk memperbaiki kapal tersebut. Biaya sebesar 569 miliar tersebut akan dimasukkan dalam anggaran Renstra Kementerian Pertahanan pada tahun 2025 hingga 2029. Pohang Class sendiri berbobot 1.220 ton dengan panjang kapal 88 meter dan lebar 10 meter. Untuk persenjataan hampir sama dengan Pohang Batch sebelumnya. Hanya saja pada batch 4 seperti Bucheon ini sudah memakai 2 buah close-in weapon system Breda Dardo Twin 40 mm dan misil tubes 2x2 RGM-84C Harpoon SSM. Meskipun berumur 35 tahun, akan tetapi ROKS Bucheon sendiri yang akan diterima oleh TNI AL terbilang memiliki jam terbang rendah, sebab Bucheon seringkali digunakan sebagai kapal latih untuk Angkatan Laut Korea Selatan. Banyak pihak berpendapat bahwa akuisisi kapal korvet bekas ini sebagai upaya untuk menjaga hubungan diplomatik dengan Korea Selatan. Hubungan Indonesia dan Korea Selatan dalam pengadaan alutsista memang tidak seharmonis antara Indonesia dan Prancis. Indonesia pernah dikecewakan dalam pengadaan kapal selam. Begitupun Korea Selatan yang kecewa dengan menunggaknya pembayaran kerjasama pengembangan pesawat KFX-IFX oleh Indonesia. Menurut Sobat Strategi Militer Channel, apakah hibah korvet Pohang ini menguntungkan Indonesia atau terlalu dipaksakan?